apa namanya? At least terang lah. Yes. Halo Rek, halo. Kadit itu di luar lagi hujan? Enggak. Tadi katanya mau tidur lebih awal, iya. Makanya sebentar aja ya live-nya ya. Halo Rek, gimana kabarnya Rek? Halo. Habis dari mana sama Max? Dari Malang. Gak percaya Kadit live sebentar ya wis ya, ini aku tak end habis ini ya. Aduh, terang banget, gak kuat mataku. Yes, ini aja lah. Stres parsial, apa tadi? Stres apa tadi, lupa aku. Stres finals, oh. Masa masih ada yang baru ujian, Rek? Anak-anak ayo ngomongnya, baru ujian. 1.200 guys. Halo. Gimana kabarnya semuanya? Sing nonton lumayan deh, oke ya. Kadit nonton COC season 2 enggak? Nonton aku, Rek. Live-nya Kadit kok nggak ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya berarti udah saatnya ganti HP itu, ya. Apa iku mau? Aku sekelas sama gimana? Aku bangga Kadit karena nggak sekelas sama bestie aku, ya apa maksudnya, Rek? Aduh, aku nggak pernah paham sama komentar-komentar orang-orang ini. Menurutmu soal-soal cewek season 2 susah gak, Dit? Kalau menurutku ya, jujur ya, bukan ke soalnya sih, tapi lebih ke lawannya gitu loh. Pada setara semua gitu loh. Jadi sense of competitionnya benar-benar kerasa kalau di season 2 ini. Ya mungkin kalau soalnya ya mirip-mirip lah. Mungkin ada perbedaan di improvisasinya. Dan buat teman-teman yang berarti kayaknya minggu depan ya, minggu ini berarti dong. Buat soal aritmatik guys, yang aritmatik multiverse apa itu? Ya pokok yang 13 orang itu guys, yang aritmatik itu guys. Tunggu aja karena soalnya bakalan seru banget. Maksudnya ya gitulah. Ya multiverse combat itu. Aku enggak spoiler aku. Santai. Yang aritmatik guys, tungguin guys, seru guys. Aku udah nyoba main soalnya, dan seru banget. Dit gak pengen ngafalin 5 deck, kapain aku ngafalin 5 deck kartu, enggak. 1 deck kartu aku wis jurus Naruto ngono, pemainnya 5, isiku wis koyo wis muncul kaki bunsin nih aku lek jurus 5 deck kartu itu.
Tadi ada yang ngomong apa tadi? Kompetisinya udah kelar belum sih? Guys, aku tuh nggak ngerti ya sama para penonton COC ini. Kalian tuh emang menganggapnya kalau COC itu syutingnya udah selesai atau belum sih? Gimana? Sebenarnya kalian tuh menganggap COC itu syutingnya udah selesai atau belum? Aku pengen tahu. Kok kayak apa ya, aneh aja gitu aku melihat beberapa teori. Yang jawab udah banyak kan. Aku tuh pengen tanya buat yang bilang belum, yang menganggap kalau syutingnya belum selesai. Kenapa kok kalian menganggap syutingnya belum selesai? Ini coba ya. Yang tadi bilang belum, coba. Aku tuh penasaran. Kenapa kok kalian menganggap ini belum selesai syuting? Aku tuh bingung aja gitu loh. Nggak ada yang bisa memberikan alasan kah? Nggak ada yang bisa memberikan alasan kah? Aku nggak melihat ada alasan di sini. Nggak ada yang ngasih alasan. Aku nggak lihat. Ada yang ngomong belum, sudah semua kecuali finalnya. Gimana? Gimana maksudmu, kayak orang syuting terus udah mau final di stop gitu, nunggu nanti? Gimana maksudmu? Lawak kali orang-orang ini. Gimana lo maksudnya? Gimana maksudnya, Rek? Berarti maksudmu syuting dulu terus finalnya disimpan nanti? Soalnya finalnya guys, mana ini ada yang bilang tadi. Ini ya. Nah, ini. Ini yes, tak bacain, guys. Aku menemukan satu teori. Bukan teori, ini pendapat orang. Belum selesai syutingnya. Ada yang masih di Indo, seharusnya kan kuliah di LN. Nah, orang-orang yang udah gak di Indo berarti udah di Elim. Lucu lah orang-orang ini. Kalau baca-baca teori orang-orang ini lucu banget. Jadi kalian menganggap yang sekarang udah nggak di Indo tuh udah tereliminasi. Orang kok lucu-lucu ya ternyata ya. Lucu loh, aku nggak. Lo bukan. Ada yang bilang, lo emang bukan gitu tah kak? Aduh ya Allah. Seru aku bacain teorinya orang-orang ini. Udahlah. Jadi gimana, Dit? Udah atau belum? Loh, kalian tuh nggak pernah baca ini tah? Nggak pernah baca postingannya Kak Iman dan teman-teman pembuat acara Clash of Champions ini ntar? Udah dijelasin berkali-kali kalau syutingnya tuh udah selesai. Bahkan finalnya pun udah selesai. Aku nggak ngerti kenapa ada yang menganggap kalau aku tuh yang nggak, kalau misalkan orang berteori kayak syutingnya belum selesai, oke lah. Tapi ini ada yang ngomong kayak syutingnya tuh udah semua, disisain finalnya nanti. Nanti itu kapan, Rek? Finalnya nanti itu kapan? Lucu lah orang-orang nih.
Terus tahun lalu yang final chapter itu apa dit lu? Ya apa ya? Orang-orang ini kurang memahami esensi kegiatan yang tahun lalu final chapter itu. Jadi final chapter tahun lalu tuh ya penutupan, namanya aja final chapter, bukan final game, bukan grand final, bukan final doang, final chapter of Clash of Champions. Jadi tahun lalu tuh diadain final chapter tuh untuk penutupan. Kalian juga nonton finalnya kan nggak langsung di tempat kan, itu di layar gitu kan, nonton final si Excel lawan Shakira itu kan di layar toh. Kalian juga bisa nonton di YouTube waktu itu. Lucu lah. Aku tuh bingung sebenarnya. Orang-orang yang berteori lucu-lucu gini tuh perlu diluruskan atau dibiarkan gitu. Karena kalau dibiarkan juga lucu gitu loh. Kayak kemarin tuh aku lihat ada yang di TikTok bikin konten kayak, guys, tolong kasih tahu aku kalau ini tuh nggak beneran. Emang bener syuting COC udah selesai gitu. Udahlah, pakai nanya. Terus kenapa kalau udah selesai atau belum selesai? Bukan lucu tapi nyebelin. Ya sih sebenarnya teori itu lucu. Cuma kalau dia maksa tuh loh. Dia maksa dan dia tuh bukan orang guru atau orang yang ngerti tentang hasil-hasil dan segala macam yang terjadi itu loh. Dia maksa gitu loh. Itu yang nyebelin sih. Tapi kalau sekedar teori yang lucu-lucuan aku ya ketawa-ketawa aja lah. Tapi kalau sampai iki apa mana iki rek? Ono sih ngomong, lah buktinya ada season 2. Berarti final bukan berarti final. Apa maksudnya? Aduh nggak ngerti aku. Rek tolong rek kalau ngetik kalimatnya yang rapi ngono rek. Berarti final gak berarti final. Oh maksudnya apa coba? Tolong ya dilatih ya mengetik kalimat ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Kadit EYD era balik lagi lu. Biar kalian tuh kalau ngetik, kalau nulis sesuatu, orang lain tuh juga ngerti apa yang ingin kalian sampaikan gitu loh. Tadi tuh ngomong apa tadi tuh? Tadi aku berarti final bukan berarti final. Apa maksudnya coba? Ada yang tahu nggak? Ada yang ngerti nggak maksudnya? Kan banyak arti gitu loh. Gak usah dibaca dit yang gak jelas. Itu tuh biar mengajarkan lah kepada teman-teman itu loh, biar ngetik yang bener. Kesel aku. Ngetik ku sing genah. Ngetik tuh gak susah rek. Ngetik titik, ngetik koma, ngetik tanda tanya, ngetik tanda seru, ngetik titik 2. Itu nggak susah. Apakah ada lupa tadi apa? Melihat jiwa Kadit di Dean. Dean tuh kakak tingkatku guys, angkatan 21 guys. 2 tahun di atas. Aktuaria, FMIPA. Teori season 2, syuting pas libur semester. Guys, kalian tuh nggak usah bikin teori. Kak Iman tuh udah ngasih tahu di postingan Instagramnya. Udahlah, sesuatu yang emang udah jelas tuh nggak usah dibikin teori, rek. Tolong lah, rek. Tolong ya. Kalian nggak perlu bikin teori untuk sesuatu yang emang udah ada gitu loh. Udah fix, sudah jelas kebenarannya. Besok aku mau ketemu teman-temanku guys, tapi cuma kayaknya nggak banyak. Jagoan kamu di season 2 siapa? Jagoanku di season 2, jagoanku beberapa udah keluar sih rek. Paling yang tersisa sih ya, aku lupa yang udah keluar siapa aja. Takutnya aku memastikan ya biar nggak salah omong. Kita lihat Instagram ruang guru, aku nggak hafal kayaknya. Takutnya yang itu belum. Mana sih? Dimana aku bisa melihat yang masih tersisa? Oh ini ya. Kalau aku melihat yang numeric logic
yang kemarin Cryptaritem beruntun itu, Joshua keren sih. Joshua selesai pertama juga kan. Joshua Oxford, adik kelas saya Nabil Oxford juga. Joshua keren sih. Sama Nabil UI itu, kayaknya aku merasa dia backgroundnya bukan anak matematika gitu, tapi bisa menyelesaikan logic numerik tuh keren lah. Joshua, Nabil, ya udahlah itulah 4 teratas numerik logik lah. Joshua, Nabil, Vanes, Dean. Biar ada ITB-nya juga ya kan. Terus kalau yang dari memori itu guys, aku yang cukup kaget Calvin itu guys, dari NUS. Apa jurusannya? Life Science. Peringkat pertama rek, memori rek. Mengalahkan Maul, mengalahkan Syafa dan Nadia. Calvin dan Rafael UGM. Jadi bisa dibilang Calvin sama Rafael, Maul bisa jadi bakalan masuk ke top 8, top 7 ku lagi guys nanti guys. Saya bakalan aku update. Tapi update-nya minggu depan aja lah. Soalnya si Multiverse Combat ini kan belum selesai semua kan. Masih ada yang aritmetik sama apa satu lagi rek? Aku lupa. Satu lagi apa ya? Oh, spasial. Iya. Aku bakal update lagi ya, tipis-tipis. Jujur aku menunggu yang spasial sih, karena aku kalau spasial tuh ngelihat nggak ada seseorang pun yang dominance gitu loh di spasial dari 13 orang yang bakal bertanding di spasial tuh. Kalau aritmatik kan mungkin ya kita ngelihat kayak oh anak-anak matematika mungkin lebih jago gitu di aritmatik. Tapi kalau spasial tuh kayak bener-bener aku ngelihat wah seru sih. Untuk spasial nih bakal menurutku harusnya bakal saling, maksudnya setara lah intinya gitu. Cuma kita nggak tahu ya, bukan kita yang nggak tahu, kalian yang nggak tahu. Aku mah tahu aku. Kalian doang yang nggak tahu guys. Day 2 live ya guys, aku update apa? Update judulnya maksud day 1 terus rek. Excel apa? Excel mau ngapain Excel? Nggak mau dia cuma datang doang sebentar. Kenapa sih rek? Kalian tuh kok pengen tahu banget spoiler game selanjutnya lah, spoiler siapa yang keluar lah, siapa yang juara lah, kayak dengan kalian tahu spoiler tuh terus kenapa gitu loh? Apa yang bakal terjadi? Nikmati alurnya, nah itu lo bener itu. Jangan nanya tentang syuting ya rek, aku tidak memiliki hak untuk menyampaikan itu karena aku juga bukan menjadi bagian dari tim yang bikin acara ini. Walaupun mungkin aku tahu, tapi ya maksud aku yang ngasih tahu. Jadi ya kalian kalau mau nanya monggo, tapi aku nggak bakal jawab. Ngono lho rek. Aku tidak memiliki hak untuk menyampaikan bahkan sampai di mana syutingnya lah, berapa hari lah, apalah kayak gitu pun aku tidak bisa ngasih tahu. Even aku tahu gitu loh. Halo, ini Kadit beneran iyo. Kayak saya dengar kipas angin. Apa ya? Kalau menurutku dari game-game yang udah ada ya, dari yang udah ada di episodenya tuh ya, berarti kan udah ada apa ya? Harmonic Math. Terus apa sih jaring-jaring kubus itu, aku sampai sekarang nggak ngerti nama gamenya. Terus ada apa namanya?
Spinning Cube, terus Galactic Trace, terus ada Space Vault, iya Space Vault, terus yang Deathmatch aku nggak ngerti nama gamenya. Pokok sing iki gak sih Brain Rush. Sama yang bikin dari kayu itu gak sih? Dari puzzle dari kayu itu gak sih? Terus kemarin sempat ada ngapalin kartu, terus ada numeric logic sama memori. Menurut aku yang paling susah, menurut aku yang paling susah itu jujur apa yang paling susah ya? Spinning Cube sih, paling susah Spinning Cube. Yang tersusah kedua Space Vault. Iya, karena gambarnya aneh-aneh, di jaring-jaring kubusnya aneh-aneh. Mungkin kalian bertanya-tanya kayak, kenapa kok bukan yang Shuffle and Recall? Karena kan ngafalinnya banyak. Loh, justru bukan karena ngafalinnya banyak guys, tapi bukan karena yang dihafalin banyak, bukan karena yang harus dihafalin banyak, tapi karena untuk bisa lolos dari game itu nggak butuh sampai sebanyak itu gitu seharusnya kan. Mungkin kalian melihat si Shafa and Recall itu menghafal 208 ya, emang sudah alien ya guys ya. Kita mah tidak perlu melawan gitu kan kalau misalkan dia menghafalkan 208. Cuma kan untuk mengamankan posisi kata di situ kan kita nggak harus sampai 208 juga gitu. Kita kan nggak harus sampai 208 juga gitu. Coba kalian lihat yang lain yang lolos kan ya juga 52 juga nggak perlu gitu kan buat mengamankan posisi gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Jadi aku bisa bilang kayak Shuffle and Recall ya udah gitu, sama aja kayak Shuffle and Recall-nya aku. Dengan aku waktu itu menghafalkan berapa kartu aku lupa. Kalau dibandingin sama sekarang pun aku masih bisa aman gitu. Walaupun mungkin gak ada di top 10-nya yang Shuffle and Recall sekarang ya. Tapi kan at least tidak keluar gitu loh. Kalau yang Spinning Cube itu bakalan awal kan, karena awal jadi pressure kayak masuk keluar di awal sih itu loh. Dit, kamu kalau disuruh milih dari 4 universe game kemarin, kamu mau pilih yang mana? Aku mau pilih yang ini kalau berdasarkan gamenya aja ya, bukan berdasarkan lawannya ya. Kalau berdasarkan gamenya aja aku sih milih yang Cryptarhythm guys. Cryptarhythm atau yang Arithmetic. Karena ya I have kelebihan di bagian itu gitu loh. Menyadari lah. Kalau berdasarkan lawan Arithmetic. Sudah. Ntar ya, Re. Wih, sering nonton 1400 lumayan. Siapa iki? Kok dia ngerti kegiatan itu? Penasaran aku. Ini siapa kok dia mengerti tentang hal itu ya? Gimana cara ngecek akun orang, Re? Harus keluar ya. Nanti lah tak cek akun ini. Kok dia mengerti?
Info tangan Dit, masih sakit gak? Enggak, cuma bentar. Soalnya aku tuh dulu diajarin guys, kalau misalkan habis olahraga yang bener-bener pakai otot tuh, itu langsung dikasih air dingin. Langsung yang pertama air dingin dulu, baru habis itu mandi air hangat. Itu lebih cepet apa ya, kembali lagi lah ototnya ke semula. Jadi jangan langsung kasih air hangat, justru kasih air dingin dulu. Begitu guys. Apalagi kalau habis main bola gitu biasanya kaki itu kasih air dingin dulu atau direndam air dingin dulu. Barulah setelah itu air. Jadi urutannya seperti itu guys. Entahlah, aku nggak ngerti penjelasan kesehatannya gimana karena aku nggak terlalu mendalami hal itu guys. Ada Excel lagi di nggak ada Rek. Gak ada, dia lagi. Kadit boleh gak jadi gurunya netizen? Aduh nggak guys, capek guys. Netizen nih kebanyakan maksa-maksa gitu loh, kayak maksa teori lah, maksa inilah, maksa itulah. Kemarin aku lihat, aku waktu live sama Maul apa live sama Amara gitu, aku lihat ada yang komen nge-spam. Dia bilang juara 3-nya Bima, aku tahu dari temenku, fix juara 3-nya Bima. Nge-spam lah dia, kayak ngirim terus. Aku sampai nge-DM lewat HP kayak, kamu baca nggak itu komentar dia? Lucu lah orang-orang ini. Ada loh waktu itu yang kayak gitu. Aku baca, aku mau ketawa tapi kayak kita tahan ya guys ya. Dan aku tuh paling lucunya tuh, enggak paling lucu sih, paling keselnya kayak dia bilangnya gini, aku tahu dapat bocoran dari komentar sebelah gitu. Dapat bocoran dari akun sebelah. Ya emang komentar sebelah karo akun sebelah itu bisa dipercaya ngono loh. Pertanyaannya tuh itu Rek. Kan dong juara apa yang ke Elim ini, aku dibocorin dari komentar di akun sebelah ngono. Yo emang kon kok iso percaya karo komentar sebelah, gimana ceritanya? Lebih berisik Excel atau Lutfi sama aja. Kalian kalau bikin teori nggak usah ngomong dapat bocoran dari kadit ya, nggak pernah ngomong ya. Tak blok kali ya satu-satu sih ngomong kayak ngono. Nggak pernah ngomong apa-apa aku. Tak blok siji karena aku nggak. Tutorial bisa MTK, tutorial pinter. Ya intinya kuncinya ojo maksoan Rek kalau punya teori. Udah sesimpel itu. Kalau kalian nggak maksa dengan teori-teori lucu kalian, nggak makso, nggak ngehit orang, itu kalian sudah punya persentase dan kemungkinan yang besar untuk bisa matematika, bisa pinter, bisa sukses. Wis itu ya di itu diresapi lah itu, diresapi lah. Kalau kalian punya teori gak apa-apa. Tapi kalau kalian punya teori dan gak maksa, gak ngehit gak jelas, terus ya bisa mengetahui mana yang benar, mana yang enggak tiba-tiba kayak gara-gara komentar sebelah tuh aku disepil, kata temenku. Wih, siapa tuh temennya tuh kalau boleh tahu tuh? Kata temenku gini. Wah, pengen kenalan tuh sama temennya. Siapa yang bisa itu temennya itu? Gara-gara komentar sebelah. Oh iya, ada yang bilang kata ordal RG. Guys, gini loh guys.
Kalau coba kalian ini nih, coba ya kalian bayangkan ini penjelasan yang harusnya mudah kalian pahami. Coba kalian jadi orang dalam RG. Let's say kalian kerja di RG. Let's say kalian jadi kameramen lah, jadi director lah, jadi pembuat soal lah. Coba kalian bayangin lah jadi salah satu itu. Kalian bikin lah ini sebuah kompetisi yang besar. Kalian siapin dari jauh-jauh hari. Kalian siapin, kalian cobain lombanya. Kalian cobain segala macem. Ya ini aku dengan bahasa yang halus ini, biar kalian itu bisa mendengarkan. Kalian udah nyobain lombanya, udah gini-gini. Terus udahlah tiba waktunya syuting. Terus capek, bisa jadi syuting berapa jam dalam sehari. Terus ngeliatin banyak banget di sana itu kejadian yang wow, kejadian yang memorable. Pada saat tiba waktu tayang, terus kamu sebagai pembuat soal nyepil lah juara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu spill lah ke semua orang. Terus gimana? Apa yang kalian siapkan tuh buat apa terus? Kalian menyiapkan segala sesuatu tuh buat apa? Kalau setelah selesai kalian berjuang terus kalian sebarkan aja itu tanpa kayak mikir, duh aku udah capek nih nyiapin, aku udah capek nih mikir soal. Ya udahlah, karena aku capek aku spill aja nih juaranya ke penonton. Ya, kalau kalian sebagai pembuat soal harusnya tidak dong, logis dong. Kalian pasti merasa kayak, aduh aku udah kerja keras nih, aku ingin penonton melihat surprise yang bakal terjadi gitu. Serah ludit, kok iso serah ludit lo di itu juga salah satu itu ya, orang-orang yang diingetin dia ngomong kayak serah ludit, iya dit, ngerti dit, iya dit, wis meneng oleh dit. Itu adalah salah satu orang yang kalau bikin teori maksa pasti kurek. Aku wis halus sih ngomongnya gitu. Nah, iya dit, barusan aku baca rek. Iya dit, wis tala dia mola. Aku mek ngingetin. Dit coba ulang gak ngerti wis metu wae rek teko live ku rek, kalau gak ngerti rek aku wis pelan ngomongnya rek. Capek aku ngulangnya, udah ya. Oke? Lucu lah orang-orang ini. Gak paham aku wis karepmu. Sudah. Aman. Hanya teori Kadit yang bisa dipercaya. Nah itu loh, makanya aku gak berteori lagi. Soalnya ya, bahaya rek. Tuh, masalah tuh gini rek. Beberapa ya, dulu ya, teoriku tuh banyak loh yang bener. Tapi orang-orang tuh gak pernah di TikTok kayak, ini, kayak Coce itu kayak gini, berdasarkan teori Kadit. Gak pernah malah mereka kayak teori berdasarkan komentar. Dit, aku gak ngerti yang kamu ngomong. Ya wis gak apa-apa, terima kasih. Dit, tadi bikin vlog gak bareng Maxwell? Iya, sedikit tapi kayaknya gak sampai 10 menit. Rek itu artinya apa? Rek itu artinya guys, teman-teman. Apalah terserah lah kalian mau pakai kalimat atau kata panggilan apa ini, guys, teman-teman atau apa gitu. Kali ini aku jadi bagian dari NUS. Selamat. Dit ngomong Jawa 1 menit. Mulai mau aku ngomong Jawa. Sekarang aku ngomong Indo, ada yang bilang ngomong Jawa. Tadi aku ngomong Jawa. Dit, gak ngerti dit. Sekarepmu dit. Loh ya apa? Enggak. Aku menengahi aku. Wes ya, wes lama aku live. Belum sejam tapi. Capek dit ngurusi anak-anak MPLS ya gitulah guys. Namanya juga orang baru masuk suatu lingkungan baru, pasti kan mereka banyak nanya, banyak pengen tahu. Gitu.
Ntar ya. Guys, jangan nyuruh undang-undang wis. Kalau sama aku wis nyantai aja. Kalau kalian nyuruh aku live sama siapa, nyari siapa wis nyantai aja sama aku rek. Kayak sama orang baru aja kalian wis sering komen kayak gitu juga kok. Nyantai aja aku wis enggak peduli apa. Santai aja, santai aja. Cerita kak, cerita apa rek? Nggak ngerti aku rek. Astagfirullah, wong itu apa dit? Wong itu orang. Aduh. Weh, terima kasih yang udah ngasih aku topi. Hening tenan iki setel lagu. Aduh, aku kalau lagi di fun fact ya guys ya. Aku tuh kalau liburan gak pernah dengerin lagu loh. Aku kalau liburan gak pernah dengerin lagu sama sekali. Sampai sekarang. Terakhir aku dengerin lagu kapan ya? Liburan ini ya. Maksudnya dengerin lagu yang aku memutar lagu untuk aku dengarkan sendiri gitu loh, maksud konteksnya tuh gitu. Tapi kalau dengerin lagu karena dari luar atau lagi ke mall, lagi di mana itu ya emang dengerin lagu lah, karena emang di tempat itu ada lagu. Maksudku aku liburan gak dengerin lagu tuh dalam konteks kayak yang aku dalam sadar membuka apapun itu, YouTube kah atau Spotify kah atau apa, dan aku mendengarkan lagu untuk diriku. Ada alasannya tadi ya, ada karena aku nggak tahu dengerin lagu buat apa waktu liburan ini, karena kayak ya wes aku mending main keluar aja, jalan-jalan daripada di dengerin lagu doang. Kadit nggak salah invite orang. Wah, aku nggak invite aku saya yo, sorry ya rek. Dit, kenapa kemarin tukeran name tag sama Maxwell? Ya wis guyon aja rek, rek. Nggak ada alasan khusus. Ya tolong lah, masa kayak gitu ada alasannya rek. Ya emang guyon aja. Radit orang mana? Radit siapa rek? Raditya Dika ta? Kenalanku ya gue liat Raditya Dika itu. Kenalan dari kecil aku udah sama Raditya Dika. Ini aku besok ujian mandiri, doi lolos yuk. Monggo. Semangat. Astagfirullahaladzim, barusan aku ngomong Raditya Dika temanku dari kecil. Sik tas ana sing komen rek. Beneran? Emang beneran? Aduh aku gak bohong-bohong lagi lah wis, aku ngomong sing bener aja lah. Wis aku tak ngomong jujur aja lah setiap hari. Gak bohong lagi aku. Koyok maksudku rek. Usiaku karo Raditya Dika beda pirang tahun, beda berapa tahun. Kecilnya aku ya lambola rek, capek aku rek. Rachel itu katingmu yo di si Rachel, Kak Rachel nggak ngerti nyeluk Kak apa Ci apa Mbak. Pokok Rachel iku arek 21 rek, anak 21. Jurusan informatika, mahasiswa berprestasi, stay 2024. Hafal lah prestasi ini. Silver medal gimnastik, cyber security.
Kurang hafal apa aku karo prestasi ini ngomong rek. Aku nggak sekedar menghafalkan 80 orang rek, aku menghafalkan prestasinya, angkatan berapa, kampusnya mana, weh ngafalin semua aku. Aku namanya Rachel juga kak, jadi salting nggak bedo. Rachel kok gak masuk COC dit, yo apa sih kok niku rek, kok ngisok ngomong Rachel nggak masuk COC. Sik tasan ono Twibbon, salah Rachel awakmu kowe. Seru ya netizen nih bervariasi ya, yang nggak ngerti aku. Dit ngomong bahasa Cina itu understand gayamu kan nggak ngerti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Boleh spa aku gak dit, apa spa? Awakmu pengen spa nang dia emang boleh spa aku dit. Spa wes rek golek tempat sing aja sing aneh-aneh tapi spane ya sing murah-murah aja. Kalo rek ngetik ku sing kena. Gak ada susahnya. Ini tuh udah bukan zaman SMS rek. Kalian mau ngetik berapapun itu, internetnya sama. Kalian mau ngetik sepanjang apapun huruf itu, selengkap apapun huruf itu, sama. Bukan zaman dulu yang dengan disingkat jadi pulsanya lebih hemat. Enggak rek, tolong lah rek. Ngetik itu sing kena. Sapa yo sapa, siapa yo siapa. Gak ada, aku yakin kalian semua yang join live ini pasti pakai internet, bukan pakai pulsa, yakin aku. Gak ada yang pakai pulsa kan. Enggak kak, aku pakai wifi. Loh, wifi ku internet rek. Astagfirullahaladzim. Wireless wifi ku ya internet rek. Mbok kira internet ku kudu wifi ta? Kok dengan bangga ya dia ngomong, enggak dit aku pakai wifi. Loh ya wifi ku internet, mbok kira wifi apa? Oh ya apa sih? Aku pakai wifi ku ya internet rek. Coba tak google ya, apa aku sing salah iki ya. Wis biar takutnya aku yang salah kan. Ini tak tarikin, apakah wifi itu adalah internet? Loh, bahkan tidak ada jawabannya rek. Saking wifi. Bahkan Google pun tidak menyediakan jawaban karena emang gak perlu dicari. Aku pakai pulsa dit we. Keren. Kasihan ya. Mending kalian yang pakai pulsa, beli paketan. Lebih murah, lebih hemat. Tolong ya. Guys, jangan mancing emosi, aku nggak emosi rek. Aku pakai apa tadi? Wifi unlimited. Dit mending main Roblox. Tapi beberapa tuh banyak loh yang nge-DM aku main Roblox. Aku nggak main rek. Dan nggak tahu aku nggak mau main aja. Karena gameku wis banyak. Aku nggak pengen ganti-ganti game. Pusing. Astagfirullah, tutorial beli kuota. Di nomormu tak isiin kuotanya. Mana coba share nomor. Coba ayo share nomor HP di. Ayo Day1 share nomor HP di live kaditnya. Cepet tak isiin. Tak isiin pulsa, ayo cepet. Share Day1 share nomor HP di live kadit. Sampai ono sing nge-share tenan nih, aku end live aku. Kok iso orang-orang ini loh.
Jangan mudah itu ya guys ya, jangan mudah percaya sama orang. Kalian tuh kalau mudah percaya sama orang gampang ditipu. Tolong jangan sampai mudah percaya sama orang, nanti kalian tuh gampang ditipu, gampang dimanfaatin gitu. Lebih baik kamu tuh trust issue daripada kalian nanti kena tipu, kena manfaatin, terus nanti malah ngeviralin orangnya kayak tolong aku ditipu.